Nyaman di Surabaya, Rivera kursus bahasa Indonesia. Playmaker Persebaya Francisco Rivera mempersiapkan diri untuk tinggal lama di Surabaya. Pemain asal Meksiko kini tengah mengikuti kursus bahasa Indonesia. Ia ingin berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan rekan setim maupun orang-orang yang ia temui selama di Indonesia. 4 bulan lalu sudah mulai ikut kursus. Saya ingin mengikuti lebih banyak kelas, tetapi saya tidak bisa karena waktu. Sebagai ganti saya menonton video di YouTube untuk belajar, jelas Rivera. Rivera bergabung Persebaya awal musim ini. Sebelum itu, ia bermain untuk Madura United selama 1 musim. Di Persebaya, Rivera memiliki kontrak multi-years. Karena itu, sejak menandatangani kontrak dengan Persebaya, ia pun memutuskan untuk kursus bahasa Indonesia. Selain kursus, saya juga minta diajari bahasa Indonesia kepada beberapa pemain. Saya bertanya kepada mereka bagaimana cara mengucapkan kata dengan benar. Dengan cara seperti itu saya belajar lebih cepat, ungkapnya. Saat ini, sudah cukup banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang dikuasai Rivera, pun beberapa kalimat, ia sudah menguasai. Namun, tetap saja ia masih menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan pemain lokal. Dengan pemain asal Portugis dan Brazil, ia menggunakan bahasa Spanyol yang merupakan bahasa ibu buatnya. Di sini, orang menyambut kami dengan baik, saya sangat menyukainya. Sangat penting untuk mempelajari bahasanya. Ini adalah tanda bahwa saya menyukai negara ini, saya menghormati budayanya dan saya ingin berada di sini selama bertahun-tahun, ujar pemain kelahiran 1994 itu. Rivera saat ini masih menjalani pemulihan karena cedera yang ia alami dalam laga melawan Borneo FC lalu. Tim medis Persebaya terus melakukan pemantauan secara seksama untuk memutuskan kapan ia bisa kembali bermain. Pengamat ungkap faktor penyebab Persebaya tampil jeblok di 3 laga. Persebaya sedang dalam situasi sulit pasca kalah 0-2 dari Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, lalu, melengkapi kekalahan beruntun Persebaya di 3 laga terakhir. Sekaligus, menjadi kekalahan perdana Persebaya di kandang pada musim ini, setelah 9 laga kandang terakhir tampil perkasa, 7 laga menang serta 2 laga imbang. Hasil ini, menjadi situasi paling sulit Persebaya di Liga 1 2024-2025 ini, menjadikan Persebaya yang 6 pekan sempat menempati puncak klasemen, terancam tergusur ke peringkat 3. Pengamat Persebaya, Kuku Ismoyo, menilai ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Persebaya tampil jeblok. Cedera dan absennya Francisco Rivera sangat berpengaruh sekali terhadap permainan Persebaya, kata Kuku Ismoyo kepada Surya, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Rivera, dinilai kukuh, menjadi jenderal tengah permainan Persebaya sejauh ini, baik dalam mengatur serangan, maupun memutus serangan lawan, juga membagi bola, sehingga permainan tim berjalan efektif. Rivera berhasil menciptakan 3 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan yang dijalani bersama Persebaya. Di 3 laga terakhir, Rivera harus absen karena pemulihan cedera, sejalan dengan hasil minor Persebaya. Tidak ada pemain pengganti Rivera yang cukup apik dalam menyuplai bola, terutama saat membangun serangan, adalah alasan utama mengapa serangan-serangan Persebaya selama 3 match terakhir buntu saat berada di final terang pria asal Sukodono tersebut. Faktor lain yang dinilainya menjadi penyebab, memaksakan duet center back asing, Slavko Damjanovic dan Dime Dimov, itu coba diterapkan Persebaya saat menghadapi Malut United. Kadek Raditya yang selama ini menjadi duet Slavko, oleh Paul Munster digeser lebih ke depan sedikit menjadi gelandang bertahan. Menurut pengamatan saya, Slavko dan Dimov itu bertipikal sama, yakni ball-playing defender, terangnya. Kesamaan tipe, menurut Kukuh, menjadikan permainan kurang efektif. Berbeda dengan laga-laga di putaran pertama, duet Slavko-Kadek tampil kuat karena perbedaan tipe. Slavko ball-playing defender, sementara Kadek Raditya bermain sebagai bek konvensional yang lugas dan tanpa kompromi melakukan sapuan. Bagi saya, duet Slavko dan Kadek Raditya yang sudah teruji baik di putaran pertama tidak perlu diubah lagi. Mereka saling melengkapi satu sama lain, karena perbedaan role antar keduanya, ulas Kukuh. Ia berharap, datangnya Dimov tidak serta-merta harus membuat Kadek disingkirkan. Sebab, penampilan Kadek sendiri bersama Slavko sangat baik di paruh pertama Liga. Begitu juga dengan hadirnya Dejan Tumbas di lini serang, Kuku berharap tidak lantas menjadikan lini serang dirombak total, karena di putaran pertama sudah terbukti tampil produktif.
Semoga saja hadirnya pemain asing baru tersebut tidak mengubah chemistry permainan yang sudah terjalin selama ini, pungkas Kuku. Bomber kesayangan bonek Arsenio Valport beberkan kebahagiaannya semasa di Persebaya Surabaya, kenang Aji Santoso dan Stefano Lillipali. Arsenio Valport berbagi pengalamannya saat berkarir di sepak bola Indonesia dan bergabung dengan Persebaya Surabaya pada tahun 2022. Saat itu, ia datang di masa kepelatihan Aji Santoso untuk memperkuat lini penyerangan Persebaya. Bermain bersama Persebaya, ternyata menyimpan memori manis bagi karirnya, utamanya saat diasuh Aji Santoso. Itu adalah puncak karir saya, sebuah petualangan istimewa, saya sangat senang bisa mengalaminya, ucap Arsenio Valport yang diwawancarai media Belanda, Sport News, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Bomber yang sudah kenyang pengalaman bermain di beberapa klub Eropa itu menganggap fanatisme pendukung sepak bola Indonesia, khususnya bonek sangatlah berbeda. Saya bermain untuk klub besar di Eropa, seperti Ferencvarosi di Hungaria. Tapi di Indonesia saya merasakan bagaimana rasanya menjadi bintang. Saya merasa bahwa saya sedang bermain untuk klub top Eropa seperti Ajax atau Feyenoord, kata Arsenio Valport. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu menceritakan berbagai dukungan dan kritik di sosial media yang ia terima saat menjadi punggawa Persebaya. Dengan dukungan dari para penggemar, tetapi juga kritik dan berurusan dengan media sosial, anak-anak kecil memotong rambut mereka seperti yang saya lakukan dan berjalan dengan mengenakan baju saya, ujar Valport. Selain itu, momen dikawal oleh polisi setelah latihan juga menjadi kenangan yang membekas di ingatan Valport. Usai latihan kami harus meninggalkan stadion di bawah pengawalan polisi, karena ada ribuan fans di luar stadion, itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan, ungkapnya. Salah satu teman dekat Valport di Indonesia adalah Stefano Lillipali yang merupakan teman masa kecilnya di Belanda dan tinggal di Amsterdam, bahkan rumah mereka hanya berjarak 5 menit. Aku sudah lama tidak berbicara dengannya, tapi aku pasti mengikuti kabarnya. Dia benar-benar, Tuhan, di Indonesia, dia telah membuka pintu bagi banyak pemain dan juga mewujudkannya bersama tim nasional, ucapnya. Bersama Lillipali, Valport selalu meminta saran tentang bagaimana menghadapi ketenaran saat berkarir di Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan karena di Belanda ia tidak banyak dikenali orang, sementara di Indonesia banyak pendukung yang selalu meminta foto dan tanda tangan. Para pemain adalah pahlawan sejati bagi para penggemar. Saya memahami betul bahwa ini adalah petualangan besar bagi banyak anak laki-laki yang tumbuh di Belanda dan berasal dari Indonesia, tuturnya. Melansir Transfermarkt, Arsenio Valport bermain sebanyak 11 pertandingan bersama Green Force. Ia hanya mampu mengoleksi 1 gol saat laga imbang 2-2 melawan Persela Lamongan.